Aku baru sadar nyawaku terancam saat membaca surat dari pedagang buah. Surat yang memintaku berhenti minum obat dari suamiku. Karena setiap tetesnya adalah racun yang perlahan membunuhku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Dina menatap amplop coklat yang tergeletak di atas meja ruang makan, jantungnya berdegup cepat tanpa alasan yang jelas. Surat itu tidak berstempel pos resmi, hanya tulisan tangan yang rapi tapi terasa cemas. Stop minum obat dari suamimu. Dina mengernyit, menggenggam surat itu dengan kedua tangannya seakan bisa menahan gelombang ketakutan yang tiba-tiba menyergapnya. Ruang makan tampak hening, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Sinar matahari sore menyusup melalui tirai, menebalkan bayangan di lantai. Dina merasakan bulu kuduknya berdiri. Obat dari Rangga. Maksudnya apa? Gumamnya dalam hati, suaranya nyaris tidak terdengar. Ia menurunkan amplop itu perlahan, membaca ulang kalimat singkat yang tertulis. Aku tahu sesuatu yang dia sembunyikan. Hentikan sekarang sebelum terlambat. Pikiran Dina berputar liar. Rangga, suaminya, selalu tampak perhatian, selalu memastikan Dina makan dengan baik, membawa obat-obatan yang katanya untuk kesehatan. Apakah semua itu palsu? Apakah selama ini ia benar-benar aman di rumahnya sendiri? Dina menatap ke arah kamar Rangga yang pintunya tertutup rapat. Ia bisa mendengar suara televisi yang tipis dari dalam, suara Rangga yang tertawa ringan seperti biasa. Hati Dina menciut. Ia memutuskan untuk tidak panik, mencoba menarik napas panjang. Tetapi rasa takut itu tetap menempel di setiap napasnya. Ia duduk di kursi ruang makan, membuka surat itu lebih lebar, mencari petunjuk lebih lanjut. Di bagian bawah, ada tanda tangan, pedagang buah Pak Darmawan. Dina mengenal Pak Darmawan sejak kecil. Beliau selalu jujur dan perhatian terhadap keluarga mereka. Kalau Pak Darmawan yang menulis, berarti ini serius, pikirnya. Matanya menatap dinding seakan mencari jawaban. Dina membuka lemari obat di dapur, menatap sekumpulan botol berwarna-warni yang selama ini Rangga berikan padanya. Ia mengambil satu botol, memutar-mutar di tangannya, membaca labelnya dengan seksama. Tidak ada yang tampak aneh, tetapi intuisi Dina menjerit, sesuatu salah. Aku tidak bisa mengabaikan ini, bisiknya. Rangga masuk ke ruang makan tepat saat Dina sedang menaruh botol obat kembali ke lemari. Senyumnya hangat, tapi ada sesuatu di matanya yang Dina belum pernah perhatikan sebelumnya. Sedikit tegang, sedikit terlalu cepat menutup mulut. Hai, sayang. Apa yang kamu lakukan? Rangga bertanya sambil duduk di seberang Dina. Suaranya terdengar biasa, tapi Dina menangkap nada yang berbeda. Ah, tidak apa-apa, jawab Dina, mencoba terdengar santai. Tangannya gemetar sedikit saat ia menutup amplop surat di bawah meja. Ia tidak ingin Rangga melihatnya membaca surat itu. Cuma, membaca sesuatu. Rangga mengangkat alis, menatap Dina sebentar, lalu tersenyum lagi. Kalau ada masalah, kamu bisa bilang ke aku. Kamu tahu kan aku selalu mau membantu. Dina mengangguk perlahan. Iya, aku tahu. Namun dalam hati, ia merasa ada jarak yang tiba-tiba muncul, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah benih kecurigaan menancap kuat. Ia menahan diri untuk tidak bertanya langsung. Surat itu terlalu serius untuk dibicarakan tanpa bukti. Dina merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana langkah yang salah bisa membahayakan dirinya sendiri. Ia harus berhati-hati, berpikir jernih, dan mencari tahu kebenaran perlahan. Setelah Rangga masuk ke kamar kerjanya, Dina menatap jendela ruang makan, matanya menatap kosong ke halaman rumah. Ia bisa melihat pepohonan bergoyang pelan diterpa angin sore, seolah memberi pertanda akan perubahan besar yang akan terjadi. Dina menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia tahu malam ini akan panjang, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa Rangga memberinya obat itu? Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Dan, apakah ia bisa mempercayai orang yang selama ini ia cintai? Dina menutup surat itu perlahan, menaruhnya di laci dekat meja. Rasa takut berganti dengan tekad. Ia harus menemukan kebenaran. Tidak ada ruang untuk keraguan sekarang.
Malam mulai turun, cahaya lampu hangat di ruang makan memantul di dinding, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti penjaga bisu dari rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dina merasakan detak jantungnya yang cepat berubah menjadi fokus, dan untuk pertama kali, ia merencanakan langkah pertamanya, mencari tahu obat yang selama ini Rangga berikan, dengan hati-hati dan diam-diam. Hati Dina masih bergetar, tetapi sebuah tekad baru muncul di dalam dirinya. Surat misterius itu bukan hanya peringatan, tapi juga awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak menerima surat itu, Dina merasa setiap langkahnya harus lebih hati-hati. Pagi itu, ia membuka lemari obat di dapur, menatap tumpukan botol yang selama ini Rangga berikan. Tangannya gemetar saat ia mengambil satu botol berlabel vitamin E mineral kompleks. Mata Dina menelusuri daftar kandungan, mencoba mengingat apakah semua zat itu aman. Suara detak jam seakan terlalu keras di telinga, membuat hatinya semakin cemas. Dina menaruh botol itu di tas kecilnya. Ia memutuskan untuk pergi ke apotek tanpa memberitahu Rangga. Di jalan, pikirannya berputar liar. Apa benar Rangga meracuni aku? Atau ini hanya perasaan paranoid? Gumamnya dalam hati. Setiap mobil yang melintas membuat jantungnya berdebar. Ia berusaha bernapas perlahan, menenangkan diri. Sesampainya di apotek, Dina menatap apoteker yang sibuk menata rak. Ia menegur dengan suara pelan, mencoba terdengar wajar. "Selamat pagi, Pak. Boleh tanya sedikit tentang obat ini?" Dina menyerahkan botol itu. Apoteker mengambil botol itu, membaca labelnya, lalu menatap Dina dengan serius. "Ini vitamin biasa, Bu. Tidak berbahaya bagi orang sehat. Tapi kalau dikonsumsi bersamaan dengan obat tertentu bisa ada efek samping." "Kenapa, Bu?" Dina menelan ludah, mencoba terdengar santai. "Oh, hanya ingin memastikan saja. Suami saya sering memberi saya ini setiap hari. Saya cuma ingin tahu aman atau tidak." Apoteker mengangguk. "Kalau memang hanya vitamin, aman. Tapi kalau ada masalah kesehatan atau ada obat lain, lebih baik konsultasikan dengan dokter. Beberapa zat bisa bereaksi dengan kondisi tertentu." Dina mengucapkan terima kasih, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia tahu efek racun bisa sangat halus, kadang tidak terdeteksi langsung oleh label obat. Dengan rasa penasaran yang terus menghantui, Dina memutuskan untuk bertemu dokter keluarga mereka, Dr. Amelia, tanpa memberitahu Rangga. Di ruang dokter, Dina menatap Dr. Amelia dengan cemas. "Dokter, saya ingin memeriksakan beberapa obat yang saya konsumsi. Hanya untuk memastikan semuanya aman," katanya. Dr. Amelia menerima botol obat itu, memutar-mutar di tangannya, lalu membaca kandungannya. "Secara umum, ini aman. Tidak ada zat beracun," katanya sambil menatap Dina. "Apakah ada gejala yang mengkhawatirkan, Bu?" Dina menggeleng. "Tidak ada gejala jelas. Tapi saya merasa kadang pusing, mual ringan, dan cepat lelah. Mungkin karena pekerjaan juga. Tapi saya ingin memastikan." Dokter menatap Dina dengan mata tajam, seolah membaca kerisauan yang disembunyikannya. "Kalau begitu, Bu Dina, bisa saja ada interaksi dengan makanan atau obat lain. Saya sarankan buat catatan harian apa yang dikonsumsi setiap hari dan kondisi tubuh setiap saat. Kalau ada perubahan drastis, segera ke sini." Dina mengangguk, mencatat semua saran dokter. Di perjalanan pulang, ia mulai menyusun rencana, mengamati Rangga diam-diam, mencatat setiap obat yang diberikan, setiap makanan yang disiapkan, setiap percakapan yang mencurigakan. Ia tahu ini langkah pertama untuk memastikan keselamatan dirinya sendiri. Sore itu, di rumah, Dina mulai mengamati Rangga dari ruang tamu saat ia memasak. Rangga tampak santai, tersenyum, seperti biasa. Namun Dina memperhatikan gerakan tangannya saat mengambil obat di lemari. Ia mencatat setiap detail, setiap kebiasaan kecil yang mungkin terlihat biasa. Rangga menghampiri Dina sambil menyerahkan segelas air. "Minum dulu, ya, supaya tubuhmu tetap fit," katanya dengan suara lembut. Dina menerima gelas itu, tersenyum tipis, tapi hatinya waspada. Ia menatap Rangga, berusaha membaca ekspresi di wajahnya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan,
sesuatu yang membuat setiap senyuman Rangga terasa ambigu. Malamnya, Dina duduk di meja belajar, menulis catatan harian. Ia menuliskan waktu, dosis obat, perilaku Rangga, setiap hal yang terasa aneh. Matanya lelah, tapi pikiran tetap waspada. Ia merasakan ketegangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Apakah Rangga benar-benar mencintainya? Atau selama ini semua hanya topeng untuk tujuan lain? Dalam diam, Dina memutuskan satu hal. Ia tidak akan panik. Ia akan bergerak dengan hati-hati. Langkah pertamanya adalah memastikan fakta, bukan hanya mendengar intuisi. Setiap gerakan Rangga akan dicatat. Setiap obat diperiksa. Setiap interaksi dianalisis. Dina menyadari bahwa ini bukan hanya soal kecurigaan. Ini soal keselamatan hidupnya. Ketika malam semakin larut, Dina menatap botol obat di meja. Tangan gemetar, tetapi matanya tetap fokus. Ia tahu besok adalah hari baru untuk pengamatan lebih intens, percakapan lebih hati-hati, dan langkah-langkah kecil yang akan menuntunnya menuju jawaban. Perasaan takut masih ada. Tapi tekad Dina lebih kuat dari rasa cemas. Ia berbisik dalam hati, aku akan tahu apa yang sebenarnya Rangga lakukan. Aku harus tahu, untuk diriku sendiri. Dengan catatan harian di tangan dan botol obat yang diam-diam diperiksa, Dina menutup lampu ruang belajar. Hatinya gelisah, tapi pikirannya jelas. Malam itu, rasa takut berubah menjadi kewaspadaan. Dan kewaspadaan itu menjadi awal dari penyelidikan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dina menatap botol obat di meja dapur dengan mata yang tak berkedip. Setelah konsultasi dengan apoteker dan dokter, intuisi anehnya tetap menempel, tidak bisa dihapus. Tangannya gemetar saat membuka tutup botol, mengambil satu tablet, dan menaruhnya di atas kertas putih. Ia menyalakan lampu meja, lalu menulis daftar semua kandungan yang tertulis di label. Setiap kata terasa menekan di benaknya, seolah memberinya peringatan terselubung. Ini hanya langkah awal. Aku harus tetap tenang, gumam Dina sambil mencatat. Tapi jantungnya berdegup tak menentu. Setiap angka, setiap zat kimia yang ditulisnya terasa seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Dina tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan intuisi saja. Ia harus mencari bukti konkret. Dina mengambil laptopnya dan mulai mencari informasi setiap bahan aktif dalam obat itu. Setiap klik membuka halaman baru, laporan ilmiah, artikel medis. Mata Dina lelah menatap layar, namun rasa takut dan penasaran membuatnya tak bisa berhenti. Ia menemukan satu zat yang menurut penelitian memiliki efek toksik jika dikonsumsi terus-menerus dalam dosis tertentu, terutama bagi orang yang sensitif. Napas Dina tersengal saat membaca angka-angka dosis yang tercantum. Toksik, bisa merusak organ dalam secara diam-diam. Ini benar-benar berbahaya. Bisik Dina dalam hati, merasakan gelombang panik mulai muncul. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, lalu menulis catatan rinci. Dosis, efek samping, tanda-tanda yang harus diwaspadai. Setiap detail dicatat dengan cermat. Namun Dina tahu itu belum cukup. Ia harus membuktikan bahwa Rangga yang memberikannya, bukan sekadar teori semata. Dengan hati-hati, Dina menyiapkan ponsel untuk merekam semua interaksi Rangga yang berhubungan dengan obat itu. Ia menaruh ponsel di ruang tamu dengan sudut yang tidak terlihat, memposisikannya agar Rangga tidak menyadari. Saat Rangga masuk dari kamar kerjanya, Dina menatapnya dengan wajah biasa, berusaha menenangkan napas. Rangga menyapa, tersenyum hangat, dan membawa segelas air putih. Minum dulu, ya, supaya tetap segar, katanya. Dina menerima gelas itu dengan senyum tipis, tapi hatinya waspada. Ia menatap Rangga sambil menahan perasaan takut yang hampir terluapkan. Aku harus melihat, aku harus merekam semua, pikirnya. Ia menaruh obat di meja, lalu pura-pura sibuk menata beberapa kertas. Rangga duduk di sofa, menatap Dina sebentar, lalu tersenyum sambil menyentuh bahunya. Capek hari ini, ya? Aku sudah siapkan obat dan vitaminmu. Minum saja nanti, katanya santai. Dina mengangguk, menatap ke arah ponsel yang diam-diam merekam gerak-gerik Rangga. Matanya menatap serius, menimbang setiap kata dan ekspresi Rangga. Ada sesuatu dalam senyum Rangga yang membuat bulu kuduk Dina meremang. Terasa terlalu dipaksakan, terlalu rapi.
Setelah Rangga masuk ke kamar, Dina mendekati ponsel, memeriksa rekaman singkatnya. Ia merasa napasnya tercekat melihat bagaimana Rangga menaruh obat di gelas air, tanpa sadar kamera merekam gerakannya. Segala hal tampak biasa bagi orang lain, tapi bagi Dina, ini adalah bukti pertama. Perhatian Rangga bukan sekadar kasih sayang biasa, melainkan sesuatu yang harus diwaspadai. Dina mengeluarkan buku catatan, menulis semua yang ia lihat. Jam Rangga menaruh obat, nada suaranya, gerakan tangannya, setiap detail yang bisa mendukung kecurigaan. Ia merasa campur aduk, takut, marah, tapi juga lega karena ada bukti nyata pertama yang bisa ia pegang. Malam itu, Dina duduk di meja belajar, menyalakan lampu kecil, menulis dan meninjau rekaman berulang kali. Ia memeriksa apakah ada pola, frekuensi, dan cara Rangga memberikan obat. Hatinya berdebar kencang, tapi pikirannya lebih jernih daripada sebelumnya. Ia tahu, bukti ini bukan hanya sekadar rekaman atau catatan. Ini adalah langkah pertama untuk melindungi dirinya sendiri. Sambil menatap botol obat yang kini terasa seperti musuh diam-diam, Dina merasakan campuran rasa takut, marah, dan tekad. Ia menggumamkan dalam hati, "Aku harus terus mengawasi, aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak. Ini baru permulaan." Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh tekad, Dina menyiapkan strategi berikutnya. Ia akan mencatat setiap interaksi Rangga, memeriksa setiap botol obat, dan merekam setiap perilaku yang mencurigakan. Rasa takutnya kini tidak lagi melumpuhkan, tetapi mengubahnya menjadi kewaspadaan yang tajam. Malam itu, Dina menutup laptopnya, menaruh botol obat kembali dengan hati-hati, dan memandangi ruang tamu yang sepi. Hatinya masih berdebar, tapi ada rasa kontrol yang baru muncul. Dina sadar, bukti pertama ini akan menjadi fondasi untuk semua langkah berikutnya. Malam itu, di tengah sunyi rumah yang seolah menahan napas, Dina menatap ke arah jendela dan berbisik pelan. "Aku akan tahu segalanya. Tidak ada yang bisa menyakitiku diam-diam lagi." Dina menatap Rangga yang sedang duduk di sofa. Tangannya menggenggam gelas air dengan erat. Rasa takut dan cemas yang selama ini menumpuk membuat hatinya berdebar. Ia tahu ia tidak bisa lagi pura-pura acuh. Sesuatu harus diungkap, meski hanya sedikit, untuk melihat bagaimana Rangga bereaksi. "Rangga," Dina memulai dengan suara lembut tapi tegas, "aku ingin bicara sedikit tentang obat yang kamu berikan kemarin." Rangga menoleh, tersenyum tipis, tetapi matanya sekilas menegang. "Oh, tentang obat itu? Kenapa, sayang? Kamu merasa tidak enak badan?" Dina menggeleng, berusaha menahan nada cemasnya. "Bukan tidak enak badan. Aku cuma ingin memastikan semuanya aman. Kadang aku merasa sedikit pusing, dan aku ingin tahu apakah ini normal." Ia menatap mata Rangga, mencoba membaca ekspresi suaminya. Rangga menghela napas, tersenyum manis, dan menepuk bahu Dina dengan lembut. "Ah, kamu terlalu khawatir, Din. Aku memberikannya supaya kamu tetap sehat. Kamu selalu lelah, aku cuma ingin membantu." Dina menelan ludah, merasakan ketegangan yang menumpuk di dadanya. Ia memutuskan untuk melangkah lebih hati-hati. "Aku tahu maksudmu baik, Rangga. Tapi, aku ingin tahu lebih banyak tentang kandungan obatnya. Bisa kita cek bersama?" Rangga menatap Dina dengan alis terangkat, seolah heran dengan pertanyaan itu. "Cek bersama? Maksudmu, aku harus menjelaskan semuanya padamu?" Nada suaranya terdengar defensif, tapi tetap terselip senyum tipis yang membuat Dina waspada. "Ya, aku cuma ingin memastikan, supaya aku tetap aman," jawab Dina sambil menahan napas. Ia merasa hatinya bergetar. Rangga bangkit dari sofa, berjalan perlahan ke dapur, dan mengambil botol obat lain. Ia menatap labelnya sebentar sebelum menyerahkan pada Dina. "Lihat, ini aman. Semua bahan tercantum di label. Tidak ada yang berbahaya," katanya sambil menatap Dina langsung. Nada suaranya mulai terdengar menekan. Dina menerima botol itu, tangannya sedikit gemetar. Ia mengangguk sambil mencoba tetap tenang. "Aku percaya kamu, Rangga. Tapi aku ingin memastikan sendiri juga. Aku ingin tahu setiap hal tentang apa yang aku konsumsi." Rangga menatap Dina beberapa detik lebih lama dari biasanya, kemudian menghela napas panjang. "Din, kamu terlalu sensitif.
Aku pikir aku bisa menjaga kamu. Tapi sekarang kamu malah meragukan aku. Matanya berkedip cepat, mencoba menutupi sesuatu yang Dina tidak bisa baca. Dina menahan perasaan marah dan takutnya. Ia tahu ia tidak bisa menuduh langsung. Bukti belum cukup untuk membuat Rangga terbuka. Ia memutuskan untuk memancing reaksi, mengubah pendekatan. Maaf, Rangga. Aku cuma ingin aman. Aku ingin tahu bahwa aku bisa percaya sepenuhnya, kata Dina sambil menunduk, menata rambutnya. Tapi matanya tetap menatap Rangga, mencari celah di ekspresinya. Rangga menarik napas, menatap Dina lebih tajam, lalu tersenyum tipis lagi. Aku tidak pernah menyakitimu, Din. Kamu tahu itu. Tapi kalau kamu ingin mengecek semuanya sendiri, terserah kamu. Nada suaranya terdengar santai, tapi Dina menangkap ada ketegangan di balik kata-katanya. Setelah Rangga pergi ke kamar kerjanya, Dina menegakkan tubuh, menarik napas dalam-dalam. Ia merasa campur aduk, takut, cemas, tapi juga sedikit lega karena bisa mendapatkan reaksi Rangga. Setidaknya, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dina duduk di meja makan, membuka laptop dan menulis catatan. Gerak-gerik Rangga, nada suaranya, cara dia menanggapi pertanyaan. Setiap detail, sekecil apapun, akan menjadi bukti di kemudian hari. Hatinya berdebar, tetapi pikirannya jernih. Ia menyadari bahwa langkah selanjutnya harus lebih sistematis. Merekam semua interaksi Rangga dan mencatat setiap perilaku mencurigakan. Malam itu, ketika rumah mulai sunyi, Dina duduk di sofa, menatap gelas air yang masih di meja. Tangannya menggenggam catatan, matanya menatap kosong ke ruang tamu. Ia merasa kombinasi takut dan marah membuat hatinya sakit, tetapi tekadnya tumbuh semakin kuat. Ia harus melindungi diri, dan untuk itu, ia harus tetap waspada. Dalam keheningan itu, Dina menutup catatannya perlahan, menarik napas panjang, dan membisikkan dalam hati. Aku tidak bisa diam. Aku harus tahu segalanya. Tidak ada yang bisa menyakitiku diam-diam lagi. Malam itu, Dina tetap terjaga, merencanakan langkah berikutnya. Strategi pengamatan, pencatatan, dan rekaman akan menjadi senjata utamanya. Ia sadar bahwa konfrontasi awal ini hanyalah langkah pertama untuk membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyum Rangga. Perasaan campur aduk, takut, marah, dan penasaran, membuatnya lebih waspada, lebih cermat, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan terjadi esok hari. Dina melangkah pelan ke kedai buah Pak Darmawan keesokan harinya. Hatinya masih campur aduk. Takut Rangga mengetahui niatnya, tapi tekad untuk mencari kebenaran lebih kuat. Udara pagi yang sejuk tak mampu menenangkan pikirannya yang penuh kegelisahan. Ia menatap gerobak buah yang berjejer rapi, warna-warni apel, jeruk, dan pisang menenangkan sedikit suasana hatinya, tapi kecemasannya tetap ada. Pagi, Pak Darmawan, sapa Dina sambil tersenyum tipis, mencoba terdengar santai. Ah, Dina, lama tidak lihat kamu. Semua baik-baik saja. Pak Darmawan menatap Dina dengan mata yang hangat namun penuh perhatian. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dari kehadiran Dina pagi itu. Dina menghela napas perlahan, menatap mata Pak Darmawan, dan memutuskan untuk bicara jujur. Pak, aku butuh saran. Ini tentang Rangga, suamiku, dan obat yang dia berikan padaku. Suaranya bergetar meski ia berusaha menahannya. Pak Darmawan segera menaruh lapik belanjaan dan menatap Dina serius. Obat? Apa maksudmu, Dina? Dina menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Aku menerima surat dari Bapak tentang obat itu. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Kadang aku pusing, cepat lelah, dan aku mulai takut. Matanya menatap lantai sebentar, lalu kembali menatap Pak Darmawan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tidak bisa mengabaikan rasa takut ini. Pak Darmawan mengangguk pelan, mengusap dagunya. Dina, aku percaya instingmu. Kita harus berhati-hati, tapi jangan panik. Yang pertama adalah mengumpulkan bukti secara sistematis. Catat semua yang kamu konsumsi, waktu, dosis, dan perilaku Rangga saat memberikan obat. Jika perlu, rekam diam-diam untuk memastikan. Dina menelan ludah, jantungnya berdebar lebih cepat.
Rekam diam-diam, maksudnya. Pak Darmawan tersenyum tipis tapi serius. Ya, Dina. Kamu bisa gunakan ponsel atau kamera tersembunyi untuk merekam semua interaksi yang mencurigakan. Jangan sampai Rangga sadar. Setiap detail penting, cara dia menaruh obat, nada suaranya, gerak tubuhnya. Semua bisa menjadi bukti nanti. Dina mengangguk, meski rasa takutnya semakin terasa. Ia menyadari ini bukan hanya soal obat, tapi soal keselamatan dirinya sendiri. Aku takut, Pak. Tapi aku tahu aku harus melakukannya. Pak Darmawan menepuk bahunya lembut. Aku mengerti, Dina. Yang penting, jangan terlalu terburu-buru. Setiap langkah harus hati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai, tapi tetap waspada. Dina menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku akan mulai mencatat semua. Pak, aku akan memastikan setiap detail. Tapi, kalau aku menemukan sesuatu yang lebih serius, apa yang harus aku lakukan? Pak Darmawan menatapnya tegas. Kalau benar ada indikasi berbahaya, segera hubungi pihak berwajib. Jangan hadapi sendiri. Kita bisa menyiapkan semua bukti secara tertata supaya tidak ada celah bagi Rangga untuk membela diri. Dina merasakan campur aduk, takut, cemas, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sekutu yang bisa ia percaya. Terima kasih, Pak. Aku tidak tahu harus mulai dari mana tanpa saranmu. Pak Darmawan tersenyum hangat. Mulai dari yang kecil, Dina. Catat setiap dosis obat, setiap perilaku, setiap kata Rangga yang terdengar aneh. Setelah beberapa hari, kita akan punya gambaran yang lebih jelas. Dan selalu ingat, keselamatanmu nomor 1. Setelah pertemuan itu, Dina pulang dengan tekad baru. Sesampainya di rumah, ia langsung menyiapkan buku catatan, menandai setiap botol obat, membuat tabel untuk mencatat waktu, dosis, dan efek yang dirasakan. Ia juga menyiapkan ponsel untuk merekam interaksi Rangga secara diam-diam. Saat Rangga masuk ke ruang tamu, Dina tetap tenang. Ia menyapa dengan senyum tipis, pura-pura santai, tapi matanya terus menatap gerak-gerik Rangga. Setiap langkah Rangga, cara dia menaruh obat di gelas, setiap kata yang terucap, semua dicatat dalam pikirannya dan direkam diam-diam. Rangga, seperti biasa, tidak menyadari bahwa Dina kini lebih waspada. Ia tersenyum, bercanda ringan, dan menyerahkan obat serta vitamin seperti biasa. Dina menatapnya sebentar, lalu berpura-pura menerima gelas itu dengan santai. Hatinya berdebar, tapi tekadnya kuat. Bukti harus dikumpulkan, perlahan tapi pasti. Malam itu, Dina duduk di meja belajar dengan buku catatan terbuka. Ia menulis semua yang terjadi hari ini. Percakapan dengan Pak Darmawan, cara Rangga menaruh obat, nada suaranya, ekspresi wajahnya. Setiap detail penting, tidak boleh dilewatkan. Ia menutup buku dan menarik napas dalam-dalam, merasakan kombinasi takut dan lega. Langkah pertama sudah kulakukan. Aku punya sekutu, dan aku punya strategi. Aku akan tahu segalanya, gumam Dina sambil menatap botol obat di meja. Rasa takut masih ada, tapi kini berubah menjadi kewaspadaan dan tekad. Dina tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap langkah berikutnya harus lebih hati-hati dan penuh perhitungan. Malam itu, di tengah sunyi rumah, Dina menatap jendela yang memantulkan cahaya lampu hangat, dan merasakan tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya diam-diam, apalagi suaminya sendiri. Setiap bukti yang dikumpulkan akan menjadi senjata untuk melindungi dirinya. Dan malam itu, Dina merasa lebih siap dari sebelumnya. Dina menatap sekeliling ruang tamu rumahnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan. Ia harus mengumpulkan bukti yang lebih konkret tentang niat Rangga. Hanya insting dan catatan sebelumnya tidak cukup. Ia membutuhkan rekaman nyata, bukti yang tidak bisa dibantah. Pertama, Dina menyiapkan kamera kecil yang bisa ditempatkan di sudut ruang tamu. Ia menatap alat itu sebentar. Tangannya sedikit gemetar. Harus hati-hati. Jangan sampai Rangga melihat, gumamnya. Dengan perlahan, ia meletakkan kamera di rak buku, tersembunyi di balik beberapa buku tebal. Sudut kamera menghadap ke meja makan, tempat Rangga biasanya menaruh obatnya. Setelah itu, Dina menyiapkan buku catatan khusus.
Di halaman pertama, ia membuat tabel yang lebih rinci. Jam, dosis, komentar Rangga, ekspresi wajah, nada suara, dan reaksi tubuhnya. Ia menyadari setiap detail kecil bisa menjadi petunjuk penting. Tangannya menulis cepat, namun hati-hatinya tetap waspada. Ponselnya juga ia siapkan untuk merekam percakapan ketika Rangga sedang tidak melihat. Dina menempatkannya di dapur, di atas rak piring, sedikit miring agar bisa menangkap setiap kata Rangga saat ia menyiapkan obat atau makan malam. Mata Dina menatap ponsel itu seakan meminta keberanian untuk memulai. Ketegangan mulai terasa begitu Rangga masuk dari kamar kerjanya, membawa beberapa botol obat dan vitamin. Dina menyapa dengan senyum tipis, menunduk seolah sibuk dengan catatan. Rangga tersenyum balik, tanpa menyadari bahwa setiap geraknya kini terekam. Dina menahan napas, menunggu kesempatan untuk melihat tindakannya. Rangga meletakkan botol di meja, tersenyum, dan berkata, "Minum dulu, Din, supaya tubuh tetap fit. Aku sudah siapkan semuanya." Nada suaranya terdengar normal, santai, tapi Dina memperhatikannya dengan tajam. Ia mencatat gerakan tangannya, cara dia menaruh obat di gelas, ekspresi wajahnya. Semua detail masuk ke catatan dan rekaman kamera. Ketika Rangga pergi ke kamar, Dina meninjau rekaman sebentar. Ia merasa deg-degan. Setiap detik video bisa menjadi bukti berharga. Ia mencatat apa yang sudah terlihat. Jam Rangga menaruh obat, ekspresi matanya, nada suaranya. Semakin banyak ia mencatat, semakin jelas pola yang muncul. Dina menyadari betapa pentingnya setiap detail kecil. Tidak cukup dengan kamera, Dina juga menyiapkan strategi pengamatan dari tempat lain. Ia menempatkan kursi di sudut ruang tamu yang memungkinkan ia melihat Rangga tanpa terlihat. Ia duduk sambil membaca buku, tetapi matanya terus mengamati setiap gerakan Rangga. Setiap kata yang Rangga ucapkan menjadi bahan catatan. Setiap senyum atau tawa dicatat sebagai pola perilaku. Hari demi hari, Dina semakin mahir menata strategi. Ia membuat jadwal rutin, menyiapkan rekaman, catatan harian, dan observasi visual. Ia merasakan ketegangan yang meningkat setiap kali Rangga masuk ke ruang tamu, namun kewaspadaan itu membuatnya lebih fokus. Tidak ada satupun tindakan Rangga yang dilewatkan. Rasa takut selalu ada, terutama ketika Rangga mendekat. Dina menelan ludah, menahan napas, dan berpura-pura santai. Ia tahu sedikit kesalahan bisa membuat Rangga curiga. Tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa takut itu. Setiap kali Rangga tersenyum, Dina menatap mata suaminya, mencari sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang mungkin terlewat sebelumnya. Suatu malam, ketika Rangga sedang menonton televisi, Dina menyelinap ke dapur dan memeriksa botol obat yang baru saja diambil Rangga dari lemari. Ia menaruhnya di meja belajar, membaca labelnya dengan cermat, dan mencatat setiap kandungan di catatan khusus. Ia menyadari bahwa setiap informasi yang dikumpulkan akan menjadi bukti yang kuat, terutama jika dikombinasikan dengan rekaman gerak dan percakapan Rangga. Ketegangan memuncak ketika Rangga hampir masuk ke dapur saat Dina sedang mencatat. Dina cepat menutup buku, tersenyum tipis, dan menyapa Rangga. "Aku hanya menyiapkan catatan rutin untuk pekerjaanku, Rangga. Kamu mau duduk?" Rangga tersenyum, menepuk bahu Dina, dan kembali ke sofa tanpa curiga. Dina menarik napas lega, menyadari bahwa strategi pengamatan harus tetap disiplin dan hati-hati. Malam itu, Dina duduk dengan catatan penuh, laptop terbuka meninjau rekaman, dan ponsel di rak piring. Ia menatap ruang tamu yang sunyi, merasakan kombinasi takut dan lega. Ia sadar bahwa risiko tinggi, tapi bukti semakin nyata. Setiap hari yang dilewati dengan strategi ini membuatnya lebih dekat pada kebenaran. Sambil menatap rekaman, Dina berbisik dalam hati, "Semakin banyak aku mengamati, semakin jelas pola Rangga. Tidak ada yang bisa tersembunyi lagi. Aku akan punya bukti yang cukup." Rasa takut tetap ada, tetapi kini digantikan dengan kewaspadaan dan tekad yang kuat. Dina menutup laptop dan menatap botol obat di meja. Tahu bahwa setiap langkah strategis yang ia lakukan adalah perlindungan untuk dirinya sendiri. Malam itu, rumah yang sunyi terasa penuh ketegangan. Dina menatap jendela yang memantulkan cahaya lampu, menyadari bahwa setiap gerakan Rangga kini terekam, setiap kata dicatat, dan setiap detail akan menjadi fondasi untuk langkah berikutnya.
Strategi pengumpulan bukti sudah dimulai, dan Dina siap menghadapi risiko demi memastikan keselamatannya. Beberapa hari setelah mulai menjalankan strategi pengamatan dan rekaman, Dina mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Pagi itu, ketika bangun dari tempat tidur, kepalanya terasa berat, pandangan agak kabur, dan perutnya mual. Ia mencoba menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tetapi setiap langkah terasa melelahkan. Ini pasti efek samping biasa, atau hanya kelelahan, gumam Dina, menepuk dahinya dan menatap cermin. Wajahnya pucat, lingkaran gelap di bawah matanya semakin jelas. Hatinya bergetar, antara takut dan marah. Ia sadar, jika ini benar karena obat, ia harus lebih berhati-hati. Saat sarapan, Rangga masuk dengan senyum yang tampak hangat tapi kini terasa mengintimidasi. Ia membawa gelas air dan botol obat. "Minum dulu, Din. Supaya kamu tetap sehat," katanya sambil menatap Dina. Nada suaranya terdengar biasa, tapi mata Rangga kini sesekali menyapu pandangan ke arah Dina dengan intensitas yang berbeda. Dina menelan ludah, menatap gelas itu sejenak, lalu berpura-pura santai. "Aku akan minum nanti," jawabnya. Tapi hatinya penuh kewaspadaan. Ia tahu setiap gerakan Rangga bisa menjadi pertanda bahwa ia curiga. Sepanjang pagi, Dina merasa lemah. Tangannya gemetar ketika mencoba menulis catatan, dan ia harus sering berhenti menatap layar laptop. Nafasnya pendek, dan setiap suara di rumah terasa lebih keras dari biasanya. Ia tahu tubuhnya memberi sinyal bahaya, tapi Dina menolak untuk menunjukkan kelemahan di depan Rangga. Siang hari, Rangga kembali memperhatikannya dengan intens. "Din, kamu kelihatan pucat. Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil mendekat. Suaranya terdengar lembut, tapi Dina menangkap nada khawatir yang bercampur dengan curiga. Dina tersenyum tipis, menahan napas, dan menunduk menulis di buku catatan. "Aku baik-baik saja, Rangga. Hanya sedikit lelah," jawabnya. Ia tidak ingin Rangga mengetahui bahwa ia mulai merasakan efek obat yang diberikan secara terus-menerus. Setiap kata yang diucapkan Dina dipilih dengan hati-hati. Setiap gerakan dibuat seolah normal, meski tubuhnya menuntut istirahat. Di sore hari, Dina mencoba memeriksa botol obat sambil duduk di ruang tamu. Tangannya gemetar saat membuka tutup botol, membaca label, dan mencatat dosis serta kandungan. Ia menyadari beberapa kandungan berisiko jika dikonsumsi terus-menerus, dan kini tubuhnya mulai memberi peringatan nyata. Kepala pusing, mual, dan lemah membuatnya semakin sadar akan bahayanya. Rangga masuk tanpa diketahuinya. Mata Dina menangkap bayangan di sudut matanya, dan jantungnya seakan berhenti sesaat. Rangga menatap Dina sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kamu sibuk sekali, Din. Apa kamu menulis sesuatu tentang aku?" tanyanya sambil menyandarkan tubuh di meja. Nada suaranya ringan, tapi Dina menangkap ada sedikit ketegangan di matanya. Dina menahan napas, menatap Rangga sejenak, dan menurunkan pena. "Hanya catatan harian, Rangga. Aku ingin memastikan semuanya tetap teratur," jawabnya sambil tersenyum tipis. Matanya menatap gelas air di tangan Rangga, mengingatkan dirinya untuk tetap waspada. Hati Dina bergejolak. Rasa takut semakin nyata, tapi tekadnya tetap kuat. Ia menyadari Rangga mulai curiga bahwa ia tahu sesuatu, dan setiap interaksi kini menjadi perang psikologis. Dina memutuskan untuk menahan diri, pura-pura lemah, tetapi tetap waspada. Ia tidak boleh lengah, tidak boleh memperlihatkan ketakutan yang sebenarnya. Malamnya, Dina duduk di meja belajar, tubuhnya lemah, tetapi pikirannya tetap fokus. Ia meninjau catatan harian, merekam ulang video yang diambil kamera tersembunyi, dan menulis setiap detail gerak-gerik Rangga. Hatinya campur aduk, takut karena efek obat mulai terasa nyata, cemas karena Rangga tampak curiga, tapi marah dan bertekad untuk tetap mengumpulkan bukti. Dina menutup laptop dan menatap botol obat yang kini terasa seperti ancaman nyata. Tangannya gemetar, tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap jernih. Ia sadar bahwa risiko semakin tinggi. Rangga mulai menunjukkan tanda-tanda mencurigai bahwa Dina sedang menyelidiki. Setiap senyum Rangga kini terasa ambigu. Setiap kata terdengar seperti pengamatan. Sambil menulis catatan terakhir sebelum tidur, Dina berbisik dalam hati. "Aku harus tetap hati-hati.
harus bertahan, dan terus mengumpulkan bukti. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak bisa menyerah sekarang. Di balik ketakutan dan rasa sakit yang dirasakannya, Dina merasa tekadnya tumbuh lebih kuat. Tubuhnya mungkin mulai lemah, tapi kewaspadaan dan strategi yang ia jalankan membuatnya tetap berdaya. Malam itu, di rumah yang sepi, Dina menatap jendela yang memantulkan cahaya lampu jalan, dan merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, bahaya nyata kini semakin dekat, tetapi ia tidak akan membiarkan Rangga menguasai hidupnya. Setiap detik menjadi bukti, setiap gerakan menjadi tanda, dan setiap langkah Dina adalah perlindungan untuk dirinya sendiri. Dina duduk di sofa ruang tamu, menyandarkan tubuhnya yang masih lemah akibat efek obat, sambil menatap Rangga yang sedang menonton televisi. Matanya tampak tenang, senyum tipis terpasang di wajahnya, tapi pikirannya bekerja cepat. Ia tahu langkah berikutnya adalah memancing Rangga untuk melakukan kesalahan kecil, sesuatu yang bisa menjadi bukti nyata tanpa menuduh secara langsung. Rangga. Dina memulai dengan suara lembut, pura-pura santai. Kamu selalu perhatian. Ya. Terima kasih sudah menyiapkan obatku. Nada suaranya ringan, tetapi setiap kata dipilih untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Rangga menoleh, tersenyum sambil menggeleng. Ah, itu hal kecil, Din. Aku hanya ingin kamu tetap sehat. Kamu tahu kan aku tidak bisa melihatmu lelah. Ia menaruh gelas di meja samping, matanya menatap Dina sebentar, lalu kembali ke televisi. Dina menunggu dengan sabar. Setiap gerak Rangga ia amati, setiap ekspresi ia catat. Ia tahu Rangga mulai menyesuaikan diri dengan pengamatannya. Ia mulai lebih hati-hati, lebih tersenyum, tetapi ketegangannya tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Kadang aku penasaran, Rangga. Dina melanjutkan, mencondongkan tubuh sedikit ke arah Rangga. Apa kamu pernah memikirkan kalau aku mungkin bisa membaca semua tanda-tanda, hal-hal kecil? Ia tersenyum tipis, menatap mata Rangga tanpa berkedip. Rangga mengernyit sebentar, senyumnya menjadi kaku. Tanda-tanda kecil? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih tegang dari sebelumnya. Ia menyalakan lampu samping televisi, seolah ingin lebih terang melihat Dina, atau mungkin menutupi ketegangan di matanya. Dina pura-pura tidak mengerti. Ya, hal-hal yang tidak terlalu terlihat. Kadang aku merasa sedikit aneh setelah minum obat, atau sedikit pusing. Tapi mungkin aku hanya terlalu lelah. Suaranya lembut, seakan meremehkan gejala yang ia rasakan, tapi matanya tetap fokus mengamati Rangga. Rangga menatap Dina lebih lama, matanya berkedip cepat. Ada ketegangan yang jelas terlihat di wajahnya. Ia menghela napas panjang dan menegakkan tubuhnya di sofa. Ah, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, Din. Aku cuma ingin kamu tetap sehat. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal kecil, katanya, berusaha terdengar santai, tapi nada suaranya berbeda, lebih defensif, lebih cepat mengubah topik. Dina menyimpan catatan di pangkuannya, menulis beberapa kata dalam hati tentang nada dan ekspresi Rangga. Ia tahu bahwa setiap ketegangan kecil yang muncul adalah celah yang bisa dimanfaatkan. Cuma hal kecil, gumamnya dalam hati, menyadari ini mungkin awal dari kesalahan Rangga yang lebih besar. Beberapa saat kemudian, Rangga bangkit untuk mengambil minuman dari dapur. Dina pura-pura mengantarnya ke sofa, menatap matanya. Rangga, aku pikir aku mulai paham bagaimana obat ini bekerja di tubuhku, katanya dengan suara ringan. Matanya tetap fokus pada Rangga, mencoba membaca reaksi di wajahnya. Rangga berhenti sebentar, menatap Dina dengan cemas. Memahami? Maksudmu, kamu merasa ada yang salah? Nada suaranya mulai meningkat sedikit, tanda awal kecemasan. Dina tersenyum tipis, menunduk seolah tidak yakin. Ah, aku hanya ingin memastikan tubuhku sehat. Tapi kadang aku merasa sedikit aneh, kepala pusing, mual ringan. Mungkin karena efek vitamin atau obat, tapi tidak masalah. Aku hanya ingin kamu tahu. Rangga menggigit bibir bawahnya, matanya menyapu ruang tamu dengan cepat, lalu menatap Dina kembali. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya berbicara. Din, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Jangan terlalu khawatir tentang hal-hal sepele. Tapi, kalau kamu merasa aneh, mungkin aku harus menyesuaikan dosis.
Nada suaranya terdengar canggung. Tangannya mulai bergerak tidak tenang. Dina menyadari ada celah. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, tersenyum ringan, menulis kata-kata penting di catatannya. Menyesuaikan dosis. Ulangnya dengan nada ringan, pura-pura tidak mengerti, tapi matanya menatap Rangga tajam. Rangga menghela napas panjang, ekspresinya berubah. Ia menatap Dina lebih lama, kemudian berkata setengah berbisik, "Mungkin aku terlalu keras kepala. Aku tidak ingin kamu sakit, tapi aku juga takut kamu bisa menolak minum obat ini." Suara Rangga hampir gemetar, dan tanpa sadar ia menyinggung ketakutannya sendiri. Sebuah celah yang Dina catat sebagai bukti psikologis bahwa Rangga menyembunyikan sesuatu. Dina tetap tersenyum tipis, pura-pura mengangguk. "Aku percaya kamu, Rangga. Tapi aku juga ingin tahu lebih banyak, supaya kita bisa sama-sama aman," katanya lembut. Ia tahu nada bicara yang ramah tapi penuh pertanyaan ini membuat Rangga mulai tergesa-gesa, canggung, dan melakukan kesalahan kecil. Gestur tangan yang ragu, kata-kata yang tidak pasti, dan tatapan yang tidak konsisten. Setelah percakapan itu, Dina kembali ke meja belajarnya, meninjau catatan, dan menuliskan semua tanda ketegangan Rangga. Detik-detik saat nada suaranya berubah, gerakan tangannya, ekspresi wajah yang kontradiktif. Setiap detail itu menjadi bukti tambahan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, Dina menatap jendela ruang tamu yang memantulkan cahaya lampu jalan. Hatinya campur aduk, lega karena Rangga mulai menunjukkan celah, takut karena efek obat yang masih dirasakannya, tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa cemas. Ia menyadari bahwa strategi memancing pengakuan ini efektif, dan setiap kesalahan Rangga, sekecil apapun, akan menjadi bagian penting dari bukti yang akan ia gunakan. Dina menutup catatan dan menarik napas panjang. Di tengah sunyi rumah, ia merasakan kombinasi ketegangan, kecemasan, dan kepuasan kecil. Setiap interaksi kini menjadi permainan psikologis, dan Dina mulai memegang kendali, meski Rangga masih tampak berbahaya. Malam itu, ia tahu, bukti nyata mulai terbentuk, dan langkahnya semakin mantap menuju kebenaran. Dina duduk di meja belajar dengan napas berat. Pagi itu, ia membuka laci rahasia kecil di lemari, tempat ia menyimpan semua catatan, rekaman, dan bukti sementara yang dikumpulkannya selama beberapa minggu terakhir. Tangannya gemetar ketika mengambil map berisi dokumen yang ia temukan secara diam-diam, nota pembelian obat, label yang disalin, dan rekaman interaksi Rangga yang menunjukkan ketegangan dan gestur mencurigakan. "Ini, akhirnya mulai jelas," bisik Dina dalam hati sambil menatap tumpukan bukti di depannya. Perasaan lega bercampur cemas. Lega karena bukti semakin nyata, tapi cemas karena Rangga bisa menaruh curiga kapan saja. Dina menata semua dokumen dengan rapi, foto botol obat, catatan dosis harian, rekaman video yang sudah ia simpan di laptop, dan salinan percakapan singkat dengan Pak Darmawan. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa langkah berikutnya harus lebih hati-hati. Dina menghubungi teman dekatnya, Lila, melalui pesan singkat. Lila adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk memberi saran cepat dan aman. Tak lama kemudian, telepon berdering. "Halo, Din. Ada apa?" Suaranya terdengar panik, kata Lila. Dina menenangkan suaranya. "Lila, aku sudah mulai mengumpulkan bukti tentang Rangga. Aku menemukan dokumen dan rekaman yang membuat semuanya jelas, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku takut kalau aku salah langkah, semuanya bisa hilang." Lila terdengar serius. "Oke, kita harus hati-hati. Jangan lakukan apapun yang bisa membahayakanmu. Aku bisa bantu menghubungkanmu dengan pengacara yang berpengalaman. Mereka bisa memastikan bukti ini aman dan bisa dipakai secara hukum." Dina mengangguk meski Lila tidak bisa melihatnya. "Aku ingin itu, Lila. Aku tidak mau melakukan kesalahan. Tapi, aku juga ingin memastikan Rangga tidak menyadari apapun sebelum semuanya siap." "Tenang, Din. Kita lakukan secara sistematis. Kumpulkan semua bukti fisik, rekaman, catatan, dan dokumen. Lalu kita buat salinan cadangan. Jangan simpan semuanya di satu tempat. Setelah itu, kita bertemu pengacara. Mereka akan memandu langkah-langkah selanjutnya," kata Lila dengan suara tegas, memberi rasa aman. Dina menutup telepon, menarik napas panjang, dan menatap dokumen di depannya.
Ia merasa campur aduk, lega karena ada teman yang bisa dipercaya, cemas karena setiap langkah harus hati-hati, dan marah karena Rangga selama ini menyembunyikan niatnya. Dengan teliti, Dina menata bukti di atas meja. Ia membuat folder digital di laptop, memindahkan rekaman video ke drive terenkripsi. Setiap file diberi label, tanggal, waktu, jenis bukti. Ia ingin memastikan jika suatu saat dibutuhkan di pengadilan, semua tersusun rapi dan tidak bisa disalahgunakan. Ketika Rangga masuk ke ruang tamu, Dina menutup laptop dan tersenyum tipis. Rangga menatapnya sebentar, kemudian meletakkan botol obat di meja. "Minum dulu, Din. Supaya tetap fit," katanya sambil tersenyum. Nada suaranya terdengar normal, tetapi Dina merasakan ketegangan kecil di mata Rangga. Seperti ia mulai curiga bahwa Dina lebih waspada dari biasanya. Dina pura-pura sibuk dengan buku, menatap catatan seolah tidak peduli. Hatinya tetap berdegup kencang. Ia tahu Rangga mulai menyesuaikan diri dengan pengamatannya, tetapi kini Dina memiliki bukti yang membuatnya lebih kuat. Ia bisa tetap diam, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Sore itu, Dina bertemu Lila di rumahnya. Ia menunjukkan salinan dokumen dan rekaman video yang sudah ia simpan. Lila menatapnya serius. "Din, ini bukti kuat. Semua catatan dosis, gerakan Rangga, ekspresi wajah, bahkan rekaman video yang jelas. Ini bisa digunakan sebagai dasar jika nanti harus melibatkan pihak hukum." Dina mengangguk, menahan perasaan lega yang hampir meluap. "Aku merasa lebih aman sekarang, tapi tetap waspada. Aku tidak mau Rangga menyadari bahwa aku sudah menemukan semuanya." Lila tersenyum tipis. "Itu tepat. Jangan beri dia kesempatan. Simpan bukti cadangan, buat dokumen hukum, dan ikuti langkah yang benar. Kita pastikan kamu terlindungi, dan Rangga tidak bisa melakukan apapun lagi." Setelah Lila pergi, Dina duduk di meja belajar, menatap semua bukti yang kini tersusun rapi. Hatinya berdebar, tapi perasaan lega menguat. Ia tahu, setiap dokumen, setiap rekaman, setiap catatan yang ia kumpulkan adalah perlindungan nyata untuk dirinya. Ia bisa menatap masa depan dengan lebih percaya diri, meski bahayanya masih nyata. Malam itu, Dina menutup laptop, menatap botol obat di meja, dan menarik napas panjang. Rasa takut masih ada, tetapi kini digantikan dengan kewaspadaan yang lebih kuat dan tekad yang tidak tergoyahkan. Ia tahu langkah berikutnya harus dilakukan dengan strategi matang, tetapi setidaknya sekarang ia memiliki bukti yang tidak bisa dibantah. Dalam keheningan rumah, Dina menatap jendela. Cahaya lampu jalan memantul di kaca. Ia merasakan campuran lega, kewaspadaan, dan tekad. Bukti kuat sudah ada di tangannya, dan ia tahu, akhirnya, ia bisa mulai merencanakan langkah untuk memastikan Rangga bertanggung jawab. Malam itu, Dina tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan, tetapi tetap waspada terhadap bahaya yang mungkin muncul besok. Dina menatap wajah Rangga yang duduk di sofa ruang tamu, di hadapan pengacara yang baru saja datang. Napasnya sedikit tersengal, tapi tekadnya teguh. Semua bukti yang selama ini ia kumpulkan, rekaman, dokumen, catatan dosis, label obat, tersusun rapi di atas meja. Kini saatnya menghadapi kenyataan. "Rangga, aku ingin bicara denganmu secara jujur," kata Dina dengan suara tenang, tapi matanya menatap tajam ke arah suaminya. "Aku tahu semua yang terjadi, dan aku sudah menyiapkan bukti." Rangga menatap Dina sebentar, tersenyum kaku, lalu menoleh ke pengacara yang duduk di sampingnya. "Bukti? Maksudmu apa, Din?" "Aku tidak mengerti." Nada suaranya terdengar defensif, tetapi mata Rangga berkedip cepat, menandakan ketegangan. Pengacara Dina, Pak Hendra, menegakkan tubuhnya, menatap Rangga dengan serius. "Pak Rangga, bukti yang ada di hadapan kami cukup jelas. Semua catatan, rekaman, dan dokumen ini menunjukkan adanya niat merugikan pihak lain melalui pemberian obat yang berbahaya. Kami sarankan Anda kooperatif." Rangga menelan ludah, tangan gemetar di pangkuannya. Aku tidak tahu apa maksud semua ini. Aku hanya ingin menjaga Din tetap sehat," ujarnya cepat, mencoba terdengar santai. Namun nada suaranya bergetar, dan ekspresi wajahnya tidak konsisten. Dina mengambil napas panjang, menatap Rangga.
Jangan pura-pura tidak tahu, Rangga. Aku punya catatan setiap dosis, rekaman interaksi kita, dan dokumen yang menunjukkan kamu sengaja menaruh zat berbahaya di obatku. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Suaranya tegas, setiap kata terukur. Rangga mencoba membela diri, bangkit dari sofa, dan melangkah maju. Din, dengarkan aku. Aku tidak pernah ingin mencelakanmu. Semua ini hanya kesalahpahaman. Matanya menatap Dina penuh kepanikan. Aku melakukan ini untukmu, untuk kesehatanmu, aku janji. Dina menahan napas, tidak mundur sedikitpun. Rangga, ini bukan tentang niat. Ini tentang fakta. Aku sakit, aku lemah, dan aku takut, karena obat yang kamu berikan. Semua bukti di sini menunjukkan niatmu untuk membahayakanku demi keuntunganmu sendiri. Pak Hendra membuka folder bukti, menaruh beberapa dokumen di hadapan Rangga. Pak Rangga, silakan lihat sendiri. Semua catatan dosis, rekaman video, dan dokumen pembelian obat mencerminkan pola yang tidak bisa dibantah. Jika Anda ingin kooperatif, sebaiknya akui fakta dan bantu menjelaskan. Rangga menatap dokumen itu, napasnya tersengal. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Ia membuka mulut untuk bicara, tapi terdiam sejenak, menelan ludah. Aku tidak bermaksud, katanya, suaranya nyaris hilang. Dina menatapnya dengan mata tajam. Rangga, ini bukan waktunya berdalih. Aku lelah bermain pura-pura tidak tahu. Aku ingin kamu bertanggung jawab. Suaranya dingin tapi tegas, dan matanya tetap menatap Rangga tanpa berkedip. Rangga menunduk, wajahnya berubah pucat sepenuhnya. Ia duduk kembali di sofa, tangan menggenggam lutut. Din, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku salah, katanya akhirnya, suara bergetar. Ada kepanikan dan rasa bersalah yang jelas terlihat. Dina menatapnya sebentar, merasakan campur aduk lega dan marah. Bukti yang ia kumpulkan sejak awal kini berhasil memaksa Rangga menghadapi kenyataan. Aku berharap pengakuan ini bukan hanya kata-kata. Aku ingin kamu bertanggung jawab, Rangga. Tidak ada lagi kebohongan. Pak Hendra menatap Rangga dengan serius. Pak Rangga, ada prosedur hukum yang harus diikuti. Fakta yang ada cukup kuat untuk tindakan selanjutnya. Saya sarankan Anda kooperatif agar proses ini lebih jelas dan teratur. Rangga menunduk, gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tahu tidak ada lagi jalan untuk membela diri. Bukti yang kuat, pengakuan terbuka, dan strategi Dina yang teliti membuatnya terpojok. Ia hanya bisa duduk, menerima kenyataan yang tak bisa diubah. Dina menarik napas panjang, rasa lega mulai muncul, meski masih diselimuti kewaspadaan. Semua usaha, ketakutan, dan strategi pengamatan yang ia lakukan selama berminggu-minggu membuahkan hasil. Rangga sekarang tidak bisa lagi menyembunyikan niatnya, dan Dina memiliki kendali atas situasi, bersama pengacara. Malam itu, setelah Rangga meninggalkan ruang tamu untuk menenangkan diri, Dina duduk di meja belajar, menatap bukti yang masih tersusun rapi. Hatinya berdebar, tapi perasaan lega mulai menguasai. Ia tahu langkah berikutnya adalah menyerahkan bukti secara resmi, tetapi malam itu, ia merasa kemenangan pertama sudah tercapai. Rangga sudah terbuka, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Dina menutup laptop dan menarik napas panjang. Malam yang sunyi terasa lebih tenang, meski ketegangan masih terasa. Ia tahu perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, tapi untuk pertama kalinya, Dina merasa aman, kuat, dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Bukti ada di tangannya, pengakuan Rangga sudah diperoleh, dan langkah hukum kini bisa diambil untuk memastikan keadilan. Hujan deras menimpa jendela rumah, suara rintiknya seakan menambah ketegangan yang sudah terasa tebal di ruang tamu. Dina duduk di kursi, menatap dokumen hukum yang baru saja ia susun bersama pengacara. Ia merasakan adrenalin yang tidak hilang sejak konfrontasi terbuka dengan Rangga beberapa hari lalu. Semua bukti sudah siap, langkah hukum hampir dilakukan, tetapi ketenangan itu segera diuji. Rangga masuk ke ruang tamu tanpa mengetuk, wajahnya muram dan matanya menyala dengan campuran kemarahan dan kecemasan. Din, kita perlu bicara, katanya dengan suara dingin.
Nada itu berbeda dari biasanya. Bukan hanya defensif, tapi penuh ancaman terselubung. Dina menatapnya, menarik napas dalam-dalam, dan tetap tenang. Rangga, kita sudah bicara sebelumnya. Aku ingin semua ini selesai sesuai hukum. Jawabnya dengan suara mantap, menahan gemetar di tangan. Ia tidak ingin menunjukkan ketakutan, karena ia tahu Rangga mencari reaksi. Rangga melangkah lebih dekat. Jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Aku tahu kamu punya semua bukti itu, Din. Tapi kamu harus mengerti. Kalau kamu benar-benar menyerahkan semuanya ke polisi, aku akan memastikan kamu menyesalinya. Suaranya rendah, mengancam. Mata Rangga menyala, dan tangan kanannya mengetuk meja perlahan, seolah memberi tekanan tambahan. Dina tetap duduk, menatap mata Rangga tanpa berkedip. Hatinya berdegup kencang. Tetapi pikirannya bekerja cepat. Ia tahu Rangga mencoba menakut-nakutinya agar menghentikan proses hukum. Ia menenangkan diri, merencanakan langkah berikutnya sebelum menanggapi. Rangga, ancamanmu tidak akan berhasil, kata Dina dengan suara lembut namun tegas. Aku sudah mengumpulkan semua bukti dengan cara yang aman. Aku sudah berbicara dengan pengacara, dan mereka akan memastikan aku terlindungi. Jika kamu berpikir bisa menghentikanku dengan menakut-nakuti, kamu salah. Rangga menatap Dina. Mulutnya tersenyum tipis tapi matanya tidak bisa menipu kemarahan yang membara. Din, kamu tidak mengerti. Aku bisa membuat hidupmu hancur. Tanpa bukti pun aku bisa memutarbalikkan keadaan. Dina menelan ludah, tetapi ia menahan napas dan tetap tenang. Ia tahu emosi Rangga tinggi. Tetapi ini adalah kesempatan untuk membaca strategi musuh. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap mata Rangga tajam. Rangga, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tahu apa yang sudah kamu lakukan padaku. Aku tidak akan mundur. Ancamanmu tidak akan membuatku berhenti. Aku sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga aku aman. Rangga mengerutkan dahi, matanya berpindah ke dokumen di atas meja. Ia menyadari bahwa bukti yang Dina pegang bukan hanya catatan, tapi juga rekaman, dokumen pembelian obat, dan testimoni teman yang bisa diverifikasi. Ia merasakan ketidakmampuannya untuk mengendalikan situasi. Din, pikirkan baik-baik. Kalau kau tetap menyerahkan semuanya ke polisi, konsekuensinya tidak hanya untukku, tapi juga untukmu. Kamu bisa kehilangan banyak hal. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, ucap Rangga sambil melangkah mendekat, menatap Dina dengan intensitas tinggi. Dina menarik napas dalam, menahan rasa takut yang mencoba muncul. Ia sadar, ini adalah titik kritis. Strategi selanjutnya harus matang. Rangga, aku sudah memikirkan risiko itu. Aku tidak sendirian, dan aku tidak akan membiarkan diriku jadi korban lagi. Semua langkahku sudah diperhitungkan. Aku hanya ingin keadilan, bukan balas dendam. Rangga berhenti di tengah langkahnya. Ekspresinya campur aduk antara marah, cemas, dan frustrasi. Ia menyadari bahwa taktik ancamannya tidak memengaruhi Dina. Ini membuat ketegangannya meningkat. Dina memanfaatkan momen itu untuk memperkuat posisinya. Ia menatap mata Rangga dan menambahkan, jika kamu berpikir ancaman akan membuatku takut, kamu salah besar. Aku sudah menyiapkan bukti cadangan di tempat lain. Dan pengacara akan memastikan semuanya aman. Aku tidak akan membiarkanmu mengintimidasi atau menyakitiku lagi. Rangga menunduk sebentar, tangannya gemetar, lalu menatap Dina dengan pandangan penuh ketegangan. Kamu benar-benar menyiapkan semuanya, dan kamu tidak takut sama sekali. Dina tersenyum tipis, tetap tenang. Aku tahu siapa aku sekarang, Rangga. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk melindungi diri. Dan aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah melalui jalur hukum. Semua yang kamu lakukan sudah terekam, dan semua bukti aman. Rangga menarik napas panjang, menegakkan tubuhnya, tetapi matanya kini menunjukkan keputusasaan yang samar. Ia tahu Dina tidak akan mundur. Tekadnya terlalu kuat, dan strategi hukum Dina terlalu rapi. Malam itu, setelah Rangga pergi ke kamar dengan langkah berat, Dina duduk di meja belajar, menatap dokumen, laptop, dan rekaman video. Hatinya berdegup kencang, tetapi ada rasa kemenangan kecil. Ancaman Rangga tidak memengaruhi posisinya.
Ia menulis rencana langkah berikutnya, memastikan bukti cadangan tersimpan, dan meninjau strategi pengacara. Dina menyadari bahwa ketegangan masih akan ada, tetapi kini ia tahu, ancaman Rangga hanyalah upaya terakhir untuk menakut-nakutinya. Dengan strategi yang matang, bukti kuat, dan kewaspadaan yang tinggi, Dina bisa melangkah lebih jauh menuju keadilan, tanpa takut. Di balik jendela, hujan masih turun, menimbulkan suara ritmis yang menenangkan. Dina menarik napas panjang, menatap cahaya lampu di meja belajarnya. Ia tahu, ancaman Rangga hanyalah ujian, dan malam itu, Dina semakin yakin bahwa ia akan menang, bukan dengan kekerasan, tapi dengan bukti dan strategi yang tak terbantahkan. Pagi itu, Dina bangun lebih awal dari biasanya. Suara hujan semalam masih terdengar samar di luar jendela, tetapi hatinya terasa lebih tegang dari sebelumnya. Hari ini adalah langkah besar. Ia akan menyerahkan semua bukti yang selama ini dikumpulkannya ke pihak berwajib. Semua rekaman, dokumen, catatan dosis obat, dan bukti fisik lainnya sudah tersusun rapi dalam map khusus yang disegel. Di kantor polisi, Dina diterima oleh seorang penyidik senior, Inspektur Arman. Sejak awal, sikapnya profesional tetapi tegas, menunjukkan bahwa kasus ini akan ditangani serius. Ibu Dina, tolong jelaskan kronologi dan bukti yang dimiliki. Semua detail akan dicatat untuk penyelidikan resmi, kata Inspektur Arman sambil membuka buku catatan dan menyiapkan perekam suara. Dina menarik napas panjang, menatap map bukti di tangannya. Semua bukti ini saya kumpulkan selama beberapa minggu terakhir, katanya mantap. Obat-obatan yang diberikan Rangga selama ini ternyata mengandung zat berbahaya. Saya memiliki catatan dosis harian, rekaman video saat Rangga menaruh obat, dokumen pembelian obat, dan testimoni dari orang-orang yang bisa memastikan perilakunya. Arman mengangguk sambil menuliskan setiap kata. Baik, Bu Dina. Mohon jelaskan satu persatu secara rinci. Semakin jelas kronologi dan bukti, semakin kuat proses hukum yang bisa dijalankan. Dina mulai membuka map, menata bukti di meja penyidik. Pertama, catatan dosis harian yang saya tulis sendiri. Ini menunjukkan pola tertentu yang konsisten dengan tindakan Rangga. Kedua, rekaman video yang saya pasang di beberapa titik rumah, di meja makan, dapur, dan ruang tamu, menunjukkan bagaimana Rangga menaruh obat dengan sengaja. Ketiga, dokumen pembelian obat yang saya salin dan simpan sebagai bukti fisik. Inspektur Arman menatap rekaman sebentar, mengangguk. Ini bukti yang cukup kuat. Kami akan segera memverifikasi semua catatan dan rekaman ini. Testimoni dari teman atau pedagang buah yang memberi informasi awal juga akan sangat membantu. Dina membuka folder terakhir, berisi transkrip percakapan Rangga dan dirinya yang terekam. Ini juga penting, katanya. Ada momen Rangga secara tidak sengaja membocorkan niatnya. Saya sudah menandai bagian-bagian penting. Arman mengangguk lagi. Baik, Bu Dina. Kami akan melakukan penyelidikan internal. Kami mungkin akan memanggil Rangga untuk pemeriksaan, dan semua bukti yang Ibu serahkan akan diamankan di bagian forensik. Setelah menyerahkan bukti, Dina diminta menunggu di ruang tunggu. Setiap detik terasa lambat. Ia memikirkan kemungkinan Rangga mencoba mengelak atau melakukan tekanan, tetapi mengetahui semua rekaman dan dokumen sudah berada di tangan pihak berwajib membuatnya sedikit lega. Beberapa jam kemudian, Arman kembali dengan 2 petugas tambahan. Ibu Dina, kami akan mulai pemeriksaan terhadap Pak Rangga. Semua bukti sudah dicatat, dan ini akan menjadi dasar penyelidikan resmi. Kami mungkin akan meminta Ibu hadir jika diperlukan untuk klarifikasi, katanya sambil menatap Dina serius. Dina mengangguk. Saya siap membantu. Saya ingin semua ini jelas dan tidak ada manipulasi lagi. Di luar ruang polisi, Rangga dipanggil untuk diperiksa. Dina merasa napasnya tertahan saat mendengar kabar dari petugas. Ketegangan meningkat, tetapi ia menenangkan diri. Semua bukti sudah di tangan polisi, sehingga manipulasi Rangga tidak akan berhasil. Selama penyelidikan berlangsung, Dina diajak untuk meninjau dokumen yang telah diperiksa. Ini untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam bukti yang diserahkan. Setiap catatan, setiap rekaman, semuanya akan digunakan sesuai prosedur hukum, jelas Arman. Dina menatap semua dokumen,
memeriksa tanda tangan, tanggal, dan kronologi catatan yang ia buat. Ia merasa lega karena semua bukti tetap utuh, aman, dan legal. Beberapa hari kemudian, polisi mulai menelusuri aktivitas Rangga. Dokumen pembelian obat diverifikasi, rekaman diperiksa secara forensik, dan kesaksian saksi dikonfirmasi. Dina diminta hadir untuk memberikan pernyataan tambahan. Ia menjelaskan kronologi dari awal menerima surat misterius hingga bukti terbaru yang ia kumpulkan. Setiap kata yang ia ucapkan didokumentasikan dengan cermat. Rangga dipanggil berkali-kali, menghadapi pertanyaan yang semakin tajam. Dina tetap tenang, mengetahui bahwa bukti yang ia serahkan akan membuat setiap kebohongan Rangga sulit diterima. Ia merasa lega melihat proses hukum berjalan, meski ketegangan tidak hilang sepenuhnya. Malamnya, Dina pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena langkah hukum resmi sudah berjalan, tapi kewaspadaan tetap ada. Rangga masih berada di rumah, dan ketegangan di udara tetap terasa. Dina menatap jendela ruang tamu, menarik napas panjang, dan menenangkan diri. Ia tahu bahwa langkah kolaborasi dengan polisi adalah titik balik yang penting, dan bukti yang ia kumpulkan sejak awal kini bisa memastikan keselamatan dan keadilan. Sambil menata kembali dokumen cadangan di lemari rahasia, Dina berbisik dalam hati. Sekarang semuanya berada di jalur yang benar. Aku akan tetap waspada. Tapi setidaknya langkah hukum ini membuatku lebih aman. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Malam itu, meski ketegangan masih terasa, Dina merasa kekuatan dan kontrol mulai kembali. Ia tahu, proses masih panjang. Tetapi kolaborasi dengan polisi memberi harapan nyata bahwa Rangga akan menghadapi konsekuensi dari tindakan yang selama ini ia sembunyikan. Matahari pagi baru menembus tirai jendela ketika terdengar ketukan keras di pintu rumah Dina. Jantungnya berdetak lebih cepat. Instingnya memberitahu bahwa ini adalah momen yang telah lama ditunggu. Dina menatap pintu, menarik napas dalam, dan merapikan napasnya sebelum membuka. Di depan pintu berdiri dua petugas polisi berpakaian rapi. Satu di antaranya mengulurkan surat penangkapan resmi. "Ibu Dina?" tanya salah satu petugas dengan nada formal. "Ya, saya," jawab Dina, menahan gemetar sedikit di tangan. "Kami datang untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap Rangga Prasetya," jelas petugas itu sambil memperlihatkan dokumen. "Ibu tidak perlu khawatir. Semua prosedur dilakukan sesuai hukum." Dina mengangguk perlahan. Matanya memandang ke arah Rangga yang berdiri di belakangnya, kini menyadari bahwa waktunya telah tiba. Ekspresi Rangga berubah dari kebingungan menjadi ketakutan, kemudian keputusasaan. Ia menyadari bahwa semua yang telah Dina siapkan, semua bukti, rekaman, dan dokumen yang diserahkan ke polisi, membuatnya tidak bisa mengelak lagi. "Rangga, ini saatnya menghadapi konsekuensi," kata Dina dengan suara mantap, menahan campuran lega, marah, dan sedih yang bergulung dalam dirinya. Tubuhnya sedikit tegang, tetapi matanya tetap fokus. Rangga menatap Dina, mulutnya terbuka beberapa kali seperti ingin bicara, tetapi tak ada kata yang keluar. Hatinya panik, dan tangan gemetar di samping tubuhnya. "Din, tunggu. Aku bisa jelaskan." Suaranya terdengar lemah dan hampir putus asa. Petugas polisi maju dan dengan sopan menempatkan Rangga di samping mereka. "Pak Rangga, Anda ditangkap berdasarkan bukti yang cukup kuat. Mohon kooperatif untuk proses selanjutnya," kata salah satu petugas sambil menaruh borgol di tangan Rangga. Dina menatap adegan itu dari jarak dekat, dan perasaan campur aduk muncul. Ada rasa lega yang luar biasa karena Rangga akhirnya tidak bisa lagi mengintimidasi atau menyakiti dirinya. Tapi ada juga rasa sedih karena orang yang pernah ia percayai, suaminya sendiri, kini berdiri sebagai tersangka kriminal. Rangga menunduk, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Setiap bukti yang Dina kumpulkan, dari rekaman video hingga catatan dosis obat, membuatnya terpojok. Ia hanya bisa menerima borgol di tangan, sambil sesekali melirik Dina dengan tatapan penuh kepedihan dan frustrasi. Dina menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri dari gelombang emosi yang muncul. Ia berjalan mendekat, menatap mata Rangga sebentar. "Rangga, semua ini tidak pernah mudah, tapi ini satu-satunya cara agar aku dan hidupku aman," kata Dina dengan suara tenang, namun penuh ketegasan.
Petugas polisi mulai menuntun Rangga keluar dari rumah. Dina mengikuti mereka sebentar, memastikan Rangga tidak melakukan perlawanan. Di luar, mobil polisi sudah menunggu. Rangga berjalan perlahan, langkahnya kaku, wajahnya masih menunjukkan campuran ketakutan dan penyesalan. Dina berdiri di ambang pintu, menatap mobil polisi yang mulai bergerak menjauh. Rasa lega perlahan menyelimuti dirinya, tapi ia juga merasakan kehampaan. Rumah yang dulu penuh kebohongan kini terasa sunyi, dan kehidupan yang selama ini ia jalani bersama Rangga tidak akan pernah sama. Ia menutup pintu perlahan, menarik napas dalam, dan berjalan ke ruang tamu. Tangannya masih gemetar sedikit, tetapi hatinya mulai tenang. Semua bukti yang ia kumpulkan, semua strategi yang ia jalankan, akhirnya membuahkan hasil. Rangga tidak bisa lagi mengendalikan hidupnya atau mengancam keselamatannya. Dina duduk di sofa, menatap jendela yang memantulkan cahaya matahari pagi. Ia memikirkan perjalanan panjang yang baru saja dilalui, menerima surat misterius, mengumpulkan bukti, memancing pengakuan, menghadapi ancaman, dan akhirnya menyerahkan semuanya ke pihak berwajib. Setiap langkah terasa berat, tetapi malam ini, Dina merasa kekuatan dan kendali mulai kembali. Ia menutup mata sejenak, membiarkan diri merasakan lega. Air mata perlahan menetes, bukan karena takut, tapi karena campuran lega, kesedihan, dan rasa keadilan yang akhirnya ditegakkan. Rangga sudah ditangkap, dan Dina tahu bahwa hidupnya kini akan mulai babak baru, tanpa rasa takut, tanpa ancaman, dan dengan kendali penuh atas masa depan yang aman. Di dalam rumah yang sunyi itu, Dina menarik napas panjang sekali lagi. Hatinya bertekad, pikirannya jernih. Semua perjuangan dan ketegangan selama ini tidak sia-sia. Rangga ditangkap, dan keadilan perlahan mulai berjalan. Malam itu, Dina tidur dengan rasa lega, tetapi juga kewaspadaan, menyadari bahwa meski satu bab sudah selesai, hidup tetap harus dijalani dengan hati-hati, dan semua bukti yang ia kumpulkan harus tetap aman untuk memastikan kebenaran tetap tegak. Dina membuka matanya perlahan, menatap sinar pagi yang menembus tirai jendela kamar. Udara pagi terasa segar, namun tubuhnya masih lemah akibat efek obat yang selama ini disembunyikan Rangga. Ia menarik napas dalam, merasakan setiap napas sebagai tanda bahwa ia masih hidup dan aman. Hatinya campur aduk antara lega, lelah, dan rasa bersyukur yang dalam. Beberapa hari sejak Rangga ditangkap, Dina memutuskan untuk fokus pada pemulihan diri. Ia mulai rutin mengatur jadwal makan sehat, tidur cukup, dan mengurangi stres. Sarapan pagi di dapur terasa berbeda dari sebelumnya. Ia duduk sendiri, menikmati aroma kopi hangat dan roti panggang, sambil menatap halaman belakang rumah yang kini sunyi. Suasana tenang itu memberinya kesempatan untuk menenangkan pikiran yang selama ini dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Teleponnya berdering. "Halo, Din. Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja." Suara Lila terdengar hangat dan penuh perhatian. Dina tersenyum tipis. "Aku baik, Lila. Sedang berusaha memulihkan diri. Masih terasa lelah, tapi rasanya lega sekarang." "Aku senang mendengarnya. Kalau kamu mau, aku bisa datang menemani hari ini. Bisa kita jalan-jalan sebentar, atau sekadar ngobrol santai," kata Lila, suaranya lembut, seperti memberi semangat tanpa menekan. Dina mengangguk meski Lila tidak bisa melihatnya. "Aku mau. Rasanya butuh suasana lain, dan mungkin sedikit dukungan teman bisa membuatku lebih kuat." Beberapa saat kemudian, Lila datang. Mereka duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat dan aroma hujan semalam yang masih tersisa di udara. Dina menceritakan sebagian perasaannya, tentang ketakutan, rasa sakit, dan bagaimana ia harus menghadapi kenyataan pahit yang dilakukan oleh orang yang dulu ia percayai. Lila mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, memberikan saran ringan namun bijak. "Din, kamu sudah kuat melewati semuanya. Ini saatnya fokus pada dirimu sendiri. Pulihkan tubuhmu, pikirkan masa depanmu, dan jangan biarkan masa lalu terus menghantui. Semua bukti yang kamu kumpulkan sudah di tangan pihak berwajib. Sekarang giliranmu menjaga dirimu." Dina menarik napas dalam, merasakan kehangatan kata-kata Lila. "Aku tahu, tapi masih sulit. Rasa takut kadang muncul tiba-tiba. Aku harus belajar menenangkan diri setiap kali itu terjadi." Seiring berjalannya hari,
Dina mulai melakukan aktivitas ringan, berjalan di halaman, membaca buku, dan menulis jurnal harian untuk menyalurkan pikiran dan emosi. Ia juga mulai menelepon keluarga, memberi kabar bahwa ia aman dan sedang fokus memulihkan diri. Setiap kali berbicara dengan mereka, hati Dina terasa lebih ringan. Dukungan dan kasih sayang keluarga memberinya kekuatan baru. Suatu sore, Dina duduk di ruang tamu, menata dokumen dan bukti cadangan yang ia simpan di lemari rahasia. Meskipun Rangga sudah ditangkap, Dina tetap berhati-hati. Ia menyadari pentingnya menjaga semua bukti sebagai perlindungan diri, dan tindakan itu membuatnya merasa lebih aman dan terkendali. Di sela waktu, Dina mulai menata ulang rumahnya. Meja belajar yang dulu dipenuhi catatan dan rekaman kini dibersihkan dan diatur rapi. Setiap sudut rumah terasa lebih terang, lebih lega. Aktivitas sederhana ini memberinya rasa pencapaian dan kontrol atas kehidupannya sendiri. Malam hari, Dina duduk di balkon, menatap bintang-bintang. Ia merenung tentang perjalanan panjang yang baru saja dilaluinya. Dari menerima surat misterius, mengumpulkan bukti, menghadapi ancaman, hingga akhirnya Rangga ditangkap. Segala rasa takut, lelah, dan kecemasan kini mulai berubah menjadi kekuatan untuk membangun hidup baru. Ini bukan akhir yang sempurna, tapi setidaknya aku selamat, dan aku bisa memulai lagi, gumam Dina dalam hati. Ia merasakan kombinasi lega dan harapan yang perlahan menenangkan jiwanya. Dina juga mulai menuliskan rencana masa depan. Ia ingin kembali ke kegiatan yang sempat terhenti, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan mempererat hubungan dengan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Ia menulis daftar hal-hal kecil yang membuatnya bahagia. Jalan pagi, menulis jurnal, membaca buku, memasak, dan menghabiskan waktu dengan teman dekat seperti Lila. Hari-hari berlalu, dan Dina mulai merasakan perubahan nyata dalam tubuh dan pikirannya. Setiap napas terasa lebih ringan, setiap langkah lebih mantap. Ia belajar menata emosi, menghadapi rasa takut tanpa panik, dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Di malam yang sunyi, Dina menutup mata, merasakan ketenangan yang baru. Ia tahu perjalanan pemulihan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya sejak awal kekacauan ini, ia merasa sepenuhnya aman, kuat, dan siap membangun kehidupan baru, tanpa rasa takut, tanpa ancaman, dan dengan kendali penuh atas masa depannya sendiri. Suara hakim bergema di ruang sidang yang penuh dengan orang. Dina duduk di barisan depan, tangan menggenggam tas kecilnya, tetapi matanya tetap fokus pada Rangga yang duduk di kursi terdakwa. Wajah Rangga tampak pucat dan lelah, ekspresinya campur aduk antara penyesalan, marah, dan ketakutan. Hakim mengetuk palu sekali. Setelah mempertimbangkan semua bukti, dokumen, rekaman, dan saksi yang diajukan, Majelis Hakim memutuskan terdakwa Rangga Prasetya terbukti melakukan percobaan pembunuhan melalui pemberian zat berbahaya dan manipulasi terhadap korban, serta niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari harta warisan korban. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sesuai ketentuan hukum. Dina menahan napasnya, matanya berkaca-kaca. Selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ia menahan ketakutan dan kecurigaan, menghadapi ancaman Rangga, dan menyiapkan bukti yang kini membuat keadilan terwujud. Suara hakim yang tegas membuat jantungnya berdegup lega, dan rasa lega itu mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Rangga menunduk, napasnya tersengal. Ia tahu tidak ada jalan untuk membela diri lagi. Bukti yang dikumpulkan Dina, rekaman video, catatan dosis obat, dokumen pembelian obat, dan kesaksian saksi, menjadi fakta tak terbantahkan. Semua strategi manipulasi yang selama ini ia jalankan hancur dalam satu keputusan. Dina menarik napas panjang, matanya menatap pengacara yang duduk di sampingnya. Pak Hendra tersenyum tipis, memberi tanda bahwa semua langkah yang diambil Dina sejak awal berjalan sesuai rencana. Dina menunduk sebentar, menahan air mata, merasakan campuran lega, marah yang mereda, dan kepuasan karena kebenaran akhirnya menang. Setelah sidang selesai, Dina keluar dari gedung pengadilan. Udara sore yang sejuk terasa menyegarkan, seolah membawa harapan baru. Setiap langkah terasa ringan, berbeda dari bulan-bulan sebelumnya ketika ketegangan dan ketakutan menekan setiap geraknya. Ia tahu bahwa Rangga kini tidak bisa lagi mengancamnya atau mengendalikan hidupnya. Beberapa hari kemudian,
Dina mulai mengurus kembali harta warisan yang sempat menjadi sumber konflik. Proses hukum yang telah berjalan dengan dukungan pengacara memastikan semuanya sah dan aman. Dina menata ulang keuangan, mengurus aset, dan memastikan semua dokumen resmi sudah lengkap. Ia merasakan kendali atas hidupnya kembali, dan rasa aman yang lama hilang kini perlahan kembali muncul. Di rumah, Dina duduk di ruang tamu, menatap foto-foto lama yang dulu ia simpan di rak. Ia tersenyum tipis, mengenang perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Ada rasa sedih karena pengkhianatan Rangga, tetapi lebih dominan rasa lega dan kebebasan. Tidak ada lagi bayangan ancaman di rumah ini, dan ia bisa memulai kehidupan baru sesuai keinginannya sendiri. Telepon berdering, dan Dina tersenyum melihat nama Lila muncul di layar. "Halo, Din. Aku dengar semuanya selesai. Bagaimana perasaanmu sekarang?" Suara Lila terdengar hangat dan penuh perhatian. Dina menarik napas dalam, menahan emosi yang hampir tumpah. "Aku lega, Lila, lega dan bebas. Semua yang selama ini menekan aku sudah pergi. Rangga dihukum, dan aku bisa mulai membangun hidupku lagi." Lila tersenyum di ujung telepon. "Aku senang mendengarnya. Kamu benar-benar kuat, Din. Sekarang waktunya menikmati hidup dan melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia." Dina menutup telepon, menatap jendela ruang tamu yang menembus cahaya sore. Ia merasakan kehangatan sinar matahari yang menyentuh kulitnya, seolah menandai awal baru. Setiap napas terasa lebih ringan, setiap langkah lebih mantap, dan rasa takut yang selama ini menghantui perlahan lenyap. Ia berdiri dan berjalan ke balkon, menatap langit biru yang luas, awan putih yang bergerak perlahan. Hatinya dipenuhi rasa syukur, lega, dan ketenangan yang jarang dirasakannya. Semua usaha, ketekunan, dan keberanian yang ia tunjukkan sejak menerima surat misterius akhirnya membuahkan hasil. Dina menutup mata sebentar, membiarkan perasaan lega itu menyelimuti dirinya sepenuhnya. Ia tahu bahwa masa depan masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya sejak awal kekacauan ini, ia merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi kebohongan yang menekan, dan semua yang dimilikinya, kehidupan, kesehatan, dan harta warisan, berada di tangannya dengan aman. Saat matahari perlahan tenggelam, Dina duduk di kursi balkon, tangan memeluk lututnya, menatap langit senja yang indah. Air mata menetes, tetapi kali ini bukan karena takut atau sedih, melainkan karena lega, kelegaan yang murni, setelah semua perjuangan, pengorbanan, dan ketegangan yang ia hadapi selama ini. Dina tersenyum, menarik napas dalam, dan membiarkan senyum itu menyebar ke seluruh wajahnya. Ia merasakan damai, aman, dan kuat. Keadilan telah terwujud, dan ia bisa memulai hidup baru, dengan kendali penuh atas diri sendiri, tanpa rasa takut, tanpa ancaman, hanya kebebasan dan ketenangan yang nyata. Di senja itu, Dina menatap langit, mengusap air mata terakhir, dan berbisik pelan. "Aku bebas, akhirnya aku bebas." Hidup kadang mempertemukan kita dengan orang yang tampak dekat, namun menyimpan niat yang merugikan. Kisah Dina mengajarkan kita untuk selalu waspada, menjaga diri, dan berani mengambil langkah tegas ketika ada yang membahayakan. Jangan ragu mencari bantuan profesional, mendokumentasikan bukti, dan percaya pada proses hukum. Kekuatan terbesar sering berasal dari keberanian menghadapi ketakutan sendiri, dan menjaga integritas diri. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk tetap tegar, cerdas, dan berhati-hati dalam menjalani hidup. Jagalah diri, percayalah pada intuisi Anda, dan selalu berani bertindak demi keselamatan dan kebenaran. Salam hangat dan tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Berikut hoax awal pembuka 1 kalimat, 3 baris, kuat, dramatis, dan langsung menarik perhatian. "Aku baru sadar nyawaku terancam saat membaca surat dari pedagang buah. Surat yang memintaku berhenti minum obat dari suamiku. Karena setiap tetesnya adalah racun yang perlahan membunuhku.